Xiang Seng, mari kita lakukan bersama. Jangan beri dia kesempatan lagi. Hemu menarik napas dalam-dalam. Dari dua pertemuan antara Xiang Seng dan Qin Yichen, dia dapat merasakan bahwa kekuatan yang terakhir tidak dapat diukur oleh pembangkit tenaga listrik normal Earth Realm. Mendengar ini, Xiang Seng juga perlahan mengangguk. Untuk menghindari kecelakaan, mereka tidak bisa lagi memberi Qin Yichen sedikit kesempatan. Dengan kontak mata, mereka berdua dengan cepat berdiri di samping Qin Yichen. Nafas mereka dengan kuat mengunci yang terakhir, dan mereka bisa keluar kapan saja. Buruk. Melihat ini, kulit Han Yan tenggelam, dan matanya penuh kekhawatiran. Setelah penundaan barusan, meskipun Xiang Seng dan Hemu tidak kembali ke keadaan puncak, saat ini, mereka jelas berencana dengan segala cara. Bahkan jika mereka merusak basis kultivasi mereka, Qin Yichen akan dibunuh di sini. Saat ini, bahkan jika Han Yan bersedia membantu, saya khawatir dia tidak dapat memulai. Lagi pula, dua orang di depannya tidak sebanding dengan Xiang Yuan. Mereka adalah Earth Realm Peak Genewa. Layak menjadi pemimpin suku Black Plains. Tangan yang begitu kejam sangat sejalan dengan mereka. Melihat tindakan kedua orang itu, mata Qin Yichen sedikit membeku. Posisi Xiang Seng dan Hemu memblokir retret kanan dan kirinya. Dia akan menghadapi setidaknya satu dari mereka jika dia ingin melarikan diri. Dan jika dia ingin keluar, dia harus menghadapi kerjasama dua orang. Terlebih lagi, setelah dua pertarungan, Xiang Seng dan Hemu tidak memiliki rasa jijik. Dia ingin secara paksa menerobos blok mereka, yang mungkin tidak realistis. Namun, Rang Xiangsheng agak terkejut bahwa meskipun mereka memiliki ekspresi muram di wajah Qin Yichen, tampaknya sama sekali tidak mereka akan kehilangan akal karena takut. HMPH, kamu harus berpura-pura tenang saat kamu mati. Xiang Seng dengan dingin mendengus, dengan True Origin melonjak di telapak tangannya, siap untuk melakukan tembakan keras. Di sisi berlawanan, Hemu juga memiliki gelombang kuat yang memancar darinya. Jelas, jika Qin Yichen memilih mulut terobosannya ke sisinya, dia juga akan memberikan pukulan langsung. Sepertinya dua orang berpikir mereka akan memakanku hari ini. Di bawah kunci pusat kekuatan Earth Realm Peak kedua, Qin Yichen menarik napas panjang dan berkata perlahan. Nah, jangan mau main-main di depan kita. Jika kamu menyenangkan, dengan patuh menyerah, jadi mungkin kami sedang dalam suasana hati yang baik dan dapat meninggalkanmu seluruh tubuh. Hemu menyelinap, berteriak. Faktanya, mereka secara alami tidak memiliki harapan bahwa yang terakhir akan menyerah begitu saja. Namun, situasi saat ini berada di bawah kendali mereka. Dan akan menjadi hal yang baik bagi mereka jika mereka dapat menunda lebih banyak waktu. Lagi pula, jika mereka bisa, mereka tetap tidak ingin membayar terlalu banyak untuk generasi muda, dan mereka dapat memulihkan lebih banyak waktu, semakin mudah mereka memenangkan yang terakhir. Dua orang sepertinya telah melupakan satu hal. Qin Yichen tahu bahwa Xiang Seng II menunda waktu, tetapi dia tampaknya tidak terburu-buru, tetapi perlahan berkata. Mendengar ini, mata Xiang Seng II sedikit membeku. Mereka tidak menembak secara langsung. Mereka sepertinya menunggu yang terakhir selesai berbicara. Jika harapanku tidak buruk, apakah tujuanmu ada di sini? Qin Yichen tertawa kecil, bersandar sedikit ke samping, menatap lembah di depan, berbisik di mulutnya. Apa yang dia mau? Melihat gerakannya, Hemu tiba-tiba menyusut dengan sedikit keraguan di matanya. Napas Xiang Seng juga sedikit mandek, dan untuk beberapa alasan, sebuah pemikiran konyol muncul di benaknya. Apakah dia ingin memasuki tebing hitam? Ini tidak mungkin. Tetapi dia adalah ranah pembangkit tenaga listrik teratas alam bumi. Bahkan jika dia memiliki banyak cara, masuk ke sana adalah 10 kematian tanpa kehidupan. Merintih ke hati Seng. Segera, dia diam-diam menggelengkan kepala dan menepis pikiran itu. Tujuan mereka memang Heiyayu, tapi rahasia Heiyayu hanya diketahui secara tidak sengaja dengan kaburnya 9 kematian dan masih hidup. Ketika angin jahat pecah, erosi di dalam tapi energinya akan sangat melemah. Angin jahat yang mengerikan meletus. Tapi ini adalah waktu yang tepat untuk masuk jauh ke dalam tebing hitam. Namun, ini terbatas pada area berkabut gelap Heiyayu, dan bahkan lembah di depan mereka sudah cukup siap sebelum mereka berani datang dan mencoba lagi. Qin Yichen, bagaimanapun, baru saja tiba di daerah aliran sungai, dan dia pasti tidak tahu betapa mengerikannya lembah itu sekarang. Kekuatan top powerhouse Earth Realm, saat dimasuki, hanya akan ditelan seketika. Hehe, dua senior, karena mereka bersedia memberiku kesempatan. Mengapa junior tidak masuk akal? Qin Yichen tertawa kecil di rangan Xiang Seng, dan sepertinya telah membuat keputusan. Bunuh dia. Setelah mendengar ini, Xiang Seng tidak percaya bahwa Qin Yichen akan menyebabkan kehancurannya sendiri. Tetapi secara intuitif mengatakan kepadanya bahwa dia tidak dapat memberikan kesempatan yang terakhir. Dan segera, dia dengan dingin mendengus, tangannya tiba-tiba didorong keluar. Dan fluktuasi kekerasan segera mengelilinginya. Kabut gelap menghilang, dan True Origin memancarkan Destruction Aura. Seperti Flood Dragon, tiba-tiba bersiul ke arah yang terakhir. Mati. Pada saat tangan Xiang Seng,
Hemu juga berteriak dengan dingin. Tubuhnya bersiul ke Qin Yichen, dan True Origin bersiul di bawah anak buahnya. Bahkan jika dia akan melakukan kekuatan sihir untuk menjatuhkan yang terakhir. Namun, saat mereka mulai, Qin Yichen menatap dingin ke arah mereka. Dan kemudian dia bergerak, bergegas langsung menuju lembah di mana sinar cahaya aneh terpancar. Pada saat yang sama, Han Yan tampaknya sudah mendapatkan transmisi suara Qin Yichen. Dia memanfaatkan celah antara dua bidikan seng dan pindah ke gambar sisa, menyapu dari samping ke lembah. Apakah dia benar-benar akan membawa kehancurannya sendiri? Tanda seru. Melihat tindakan Qin Yichen, Xiang Seng dan Hemu sedikit terkejut. Mereka sama sekali tidak memperhatikan Han Yan. Kekuatan magis keduanya masih tidak bertahan sama sekali, dengan fluktuasi yang mengerikan terhadap serangan terakhir dan pergi bersama. Namun, pada saat kedua kekuatan sihir ini hendak menyerang, Qin Yichen melintas. Tubuhnya telah muncul di depan lembah, dan sinar cahaya melintas di tubuhnya, dan sebuah baju besi kuno muncul. Pada saat yang sama, sinar cahaya kemasan juga melonjak keluar dari dalam tubuh. Bang! Bang! Saat berikutnya, dua kekuatan sihir yang mengerikan menghantamnya, dengan ombak yang mengerikan, menghantam punggung Qin Yichen dengan keras. Meski sudah siap menahan serangan tersebut, meski dalam dua Taoisme di bawah naungan A, ia masih mengalami banyak trauma. Tubuhnya seperti layang-layang dengan garis putus-putus, dan dia terbang, dan akhirnya jatuh ke lembah dengan penuh nafas. Bang! Dengan jatuhnya Qin Yichen, lembah yang penuh dengan tulang putih itu hancur menjadi lubang yang dalam. Namun, yang mengejutkan kedua orang itu, Xiang Seng II berjuang untuk naik setelah hanya berhenti. Kemudian dia hanyut di kedalaman lembah,